Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebon Jati. Bapak Ibu, renungan harian saat ini bertema pelayanan berbuah, yuk keluar. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 dan ayat yang ke-6, di mana Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar." Bapak Ibu Saudara, di Hampton Court, Inggris, pernah ditemukan fenomena sebuah pohon anggur yang menghasilkan banyak buah anggur dan ranting-rantingnya setiap kali pohon itu berbuah. Orang-orang di sekitar sana sangat mengagumi fenomena seperti itu. Belakangan ditemukan bahwa akar pohon anggur itu ternyata merambat sampai ke tepi sungai Thames yang tidak jauh dari Hampton Court. Jika kita perhatikan cerita pohon anggur di atas ini, maka ranting pohon anggur hanya perlu bergantung pada batang pohon agar menghasilkan buah. Atau dengan kata lain, pohon anggur akan menyalurkan sari-sari yang dibutuhkan agar ranting dapat berbuah selama ranting itu menempel pada batang pohon. Bapak Ibu Saudara, kesuburan spiritualitas di dalam Kristus akan menyuburkan pelayanan kita. Kesuburan ini digambarkan sebagai kondisi di dalam, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini juga sekaligus merupakan spiritualitas kepenuhan, kepenuhan di dalam Kristus. Setiap kita memiliki talenta, potensi yang penuh di dalam Tuhan. Karena itu jika kita merasa kurang dapat melayani, mari kita kembali ke dalam Kristus. Kembali belajar dari Kristus dan meniru contohnya. Ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, melayani dunia dan melayani sesama, pahamilah bahwa melayani itu adalah sebuah proses keluar, yaitu kepada dunia dan kepada sesama. Juga pelayanan adalah suatu proses mengeluarkan potensi, mengeluarkan karunia atau talenta yang kita miliki, sehingga pelayanan kita menghasilkan, membuahkan. Bayangkan, jika setiap orang di gereja dipanggil Tuhan untuk melayani, tetapi tidak mau keluar diutus ke dunia dan tidak mau berproses untuk mengembangkan talentanya, maka di dalam gereja penuh orang yang mau melayani tetapi tidak mau berproses mengembangkan pelayanan yang berdampak, mengembangkan pelayanan ke dunia dan ke sesama. Bayangkan apa jadinya jika ada gereja seperti ini. Para pelayan yang tidak mau belajar siapa orang yang kita layani, pergumulannya seperti apa. Gejala ini ada karena para pelayan Tuhan dapat mengalami hambatan pada dirinya. Hambatannya adalah sikap egosentris, tidak mau belajar melayani dari Kristus, dan tidak mau berusaha memahami kebutuhan konteks kehidupan di mana Tuhan mengutus kita untuk layani. Sebaliknya, jika kita mau menjadi pelayan Tuhan, maka proses melayani keluar adalah sekaligus proses ke dalam Kristus. Kedua titik ini akan menjadi suatu keterhubungan proses komunikasi dialektika seumur hidup. Dietrich Bonhoeffer berkata, seluruh spiritualitas manusia terjalin dengan sosialitas. Artinya, spiritualitas Kristiani tidak hanya berkaitan dengan berdoa,
retret dan kehidupan batiniah, tetapi juga dengan tindakan keluar, komitmen praktis dan terbuka bagi dunia. Di dalam Kristus, sorga dan dunia, spiritualitas dan yang sekuler, doa dan tindakan berjalan bersama-sama. Karena itu jika mau melayani, yuk keluar, lihatlah dan masukilah dunia yang kita layani. Di sana kita akan memuji Tuhan, Sang Pelayan sejatinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.